Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferendi Valentino, NIM 2019-19-11-49. Saya dari kelas 5E. Di sini saya akan menanggapi soal dari video mata kuliah penjas adaptif episode ketiga. Baiklah, untuk soal yang pertama, di sini saya diberikan tugas untuk menjelaskan tunanetra atau tunarungu dan gangguan komunikasi, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, ADHD, autis, tunaganda. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami hambatan dalam indera penglihatan. Untuk tunanetra ini sendiri, penyebabnya ada banyak, yaitu cacat dari lahir, kecelakaan, keracunan obat-obatan, zat kimia, kebiasaan mengkonsumsi alkohol saat hamil, dan lain-lain. Yang kedua itu tunarungu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti tunarungu itu yaitu pendengaran rusak. Terus apa bedanya dengan tuli? Bedanya itu, kalau kata kalimat tuli itu terdengar lebih kasar. Jadi dibandingkan tuli, lebih baik tunarungu karena itu lebih halus dan lebih sopan dalam penyebutannya. Lanjut, yang ketiga yaitu gangguan komunikasi. Apa itu gangguan komunikasi? Gangguan komunikasi suatu hal yang mendistorsi pengiriman pesan dalam bagian komunikasi. Hal ini mengakibatkan dalam pesan yang dikirim dalam pengiriman oleh sumber menyebabkan perkembangan otak abnormal. Penyebabnya itu bibir sumbing, perkembangan otak abnormal, bibir sumbing, cedera pada otak akibat trauma, dan lain-lain. Lanjut, yang ketiga yaitu tunagrahita. Tunagrahita merupakan sebutan bagi orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata. Dibandingkan anak pada umumnya, tunagrahita ini mengalami kesulitan dalam untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan intelektual dan kognitif. Kondisi ini dapat terjadi pada bayi setelah lahir, sejak bayi berada dalam kandungan. Yang kelima, menurut Sudjihati Somantri, tunadaksa merupakan suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot sendi dan tulang dalam fungsinya yang normal. Lanjut, yang keenam, dikutip dari Wikipedia, tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Baik, lanjut yang ketujuh, kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar atau KESBL merupakan gangguan
perseptual, konseptual, memori, maupun ekspresi. Dalam proses belajar, gangguan ini bisa terjadi dalam berbagai tingkatan kecerdasan. Namun, kesulitan belajar lebih terkait dengan tingkatan kecerdasan normal atau bahkan di atas normal. Faktornya itu genetik, gizi buruk, dan lain-lain. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder merupakan gangguan mental yang menyebabkan seseorang anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hyperaktif, sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Yang kesembilan, autis. Autis merupakan gangguan perkembangan otak dan saraf yang mempengaruhi cara berinteraksi, bersosial, berbahasa, berekspresi, dan berkomunikasi secara verbal dan non-verbal. Ciri-ciri ini dapat terlihat pada bayi anak pada 3 tahun pertama kehidupannya. Yang terakhir, ke-10, tunaganda adalah orang yang menderita kombinasi atau gangguan dari 2 atau lebih kelainan atau cacat dalam segi fisik, mental, emosi, dan sosial, sehingga memerlukan perlakuan pendidikan khusus, psikologi, medis, sosial, dan vokasional, melebihi pelayanan pada anak yang berkelainan tunggal. Baiklah, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, buatlah satu contoh bagaimana melakukan adaptasi melalui modifikasi kurikulum umum yang kemudian dirubah dan disesuaikan untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Contohnya, pada modifikasi ini atau materi belajar yang diperlukan untuk peserta didik reguler dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Modifikasi ini atau materi pendidikan inklusif dapat dilakukan dengan 3 macam, yaitu yang pertama, untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki inteligensi di atas normal materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat dilakukan dalam materi baru yang tidak dikurikulumkan sekolah reguler, tetapi hal tersebut dianggap penting untuk anak yang berbakat. Kedua, untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki inteligensi relatif normal, materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat tetap dipertahankan untuk di tingkat kesulitan yang diturunkan sedikit. Yang terakhir, ketiga, yang untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki inteligensi di bawah normal atau anak lamban belajar atau tunagrahita, materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat dikurangi atau diturunkan tingkat kesulitannya seperlunya atau bahkan dihilangkan bagian tertentu. Modifikasi kurikulum dalam isi atau materinya dapat meliputi penyesuaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang tugas di episode 3 mata kuliah penjas adaptif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.